Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat anugerah yang begitu banyaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu memanfaatkan dan juga memaksimalkan kenikmatan-kenikmatan Allah ini dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua apa tujuan kita diciptakan oleh Allah hidup di alam dunia ini. Dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia, tiada lain tiada bukan, supaya mereka menyembahku. Para ulama tafsir menafsirkan liya'budun dengan ungkapan liwahidun, untuk mentauhidkanku. Kenapa? Karena ibadah merupakan bagian dari ketauhidan. Maka para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai dasar fondasi yang mesti kita bangun, yang mesti kita kokohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana membangun fondasi akidah yang kokoh, yang kuat dalam diri kita. Kemudian dari bangunan akidah yang kuat inilah, kemudian nanti kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap apapun seruan dan perintah Allah, pasti kita mampu menjawab seruan dari Allah itu dengan ungkapan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan juga kita siap taat segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah sholatnya, baik ibadah saumnya, baik ibadah naik hajinya, maka semua itu merupakan perintah-perintah Allah yang mesti kita kerjakan. Bahkan lebih daripada itu, akidah yang kuat, akidah yang kokoh, kita akan mampu membangun bangunan ibadah yang kuat juga. Bahkan dengan akidah yang kuat harus menghasilkan buah yang
yang begitu manis, berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang ada dalam diri kita. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah untuk kita semua. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam, tidak mudah, susah, sulit, berbagai macam hadangan dan rintangan mesti beliau hadapi. Orang-orang kafir Quraisy bahkan mereka membuat sebuah penawaran, wahai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, kami bisa kumpulkan harta-harta dari orang-orang Quraisy supaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau seandainya kamu ingin mempunyai jabatan yang tinggi, kami akan mengangkat engkau sebagai raja kami. Kalau kamu ingin wanita-wanita yang cantik, silakan lihat, pilih wanita yang mana saja yang kamu sukai, kami akan berikan kepadamu. Tapi dengan catatan, tinggalkan dakwahmu itu. Tinggalkan dakwah kepada tauhid, tinggalkan dakwah untuk beribadah kepada Allah. Dan itu disampaikan kepada Rasul, disampaikan kepada paman Rasulullah SAW yang sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri, Abu Thalib. Sampai Rasulullah SAW ditanya pendapatnya oleh Abu Thalib, bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad? Nabi Muhammad dengan tegas beliau menjawab dengan penuh kelembutan kepada yang namanya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, walau annahu wada'u syamsa fi yamini wa wada'u al-qamara fi yasari ma taraktu hadha din. Wahai pamanku, sesungguhnya kalau mereka mampu menyimpan matahari di tangan kananku, mereka mampu menyimpan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan urusan agama ini. Yang pada akhirnya Abu Thalib pun luluh. Silahkan kamu teruskan berdakwah, saya yang akan melindungimu. Sampai pada ketika di akhir hayat Abu Thalib, ketika sakaratul mautnya Rasulullah SAW berada di sana, bagaimana akhlakul karimah Rasulullah kepada Abu Thalib yang notabene berbeda agamanya, dengan bahasa yang begitu indah, dengan bahasa yang begitu santun, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, uhadu laka biha indallah, saya akan membelamu dengan ucapan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu luar biasanya kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, yang tidak mau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kekafiran. Beliau menginginkan Abu Thalib ini mati dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Muslim. Namun apa daya, takdir Allah berbicara lain. Bagaimana sikap akhlakul karimah juga diperlihatkan langsung, di antaranya oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam masih usia remaja, 17 tahun masuk Islam. Namun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ini, rintangan terberatnya harus menghadapi ibunya. Ketika ibunya tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dipanggil itu Sa'ad, wahai Sa'ad, kenapa kau masuk Islam? Tinggalkan, kembali kepada agama nenek moyangmu. Sampai ibunya Sa'ad mengancam, kalau kamu tidak mau keluar dari agamamu itu,
saya tidak akan berbicara denganmu, saya akan mogok makan, saya akan mogok minum. Bagaimana saat merespon? Dengan akhlakul karimah saat merespon, ya ummah, wahai ibuku tercinta, la taf'ali, janganlah engkau berbuat demikian. Saya tidak akan meninggalkan agama ini. Dan ternyata betul, bukan hanya sekedar mengancam. Besoknya ibunya saat mogok makan, mogok minum. Saat pagi-pagi ke sana melihat ibunya dalam keadaan lemah, lesu, kemar, kemudian menghadap, berbicara dengan lemah lembut, penuh dengan kesopanan, penuh dengan kasih sayang. Ya ummah, wah ibu, udah berhenti, jangan melakukan itu. Tapi tetap dengan keyakinan keteguhan ibunya, terus untuk makan sampai pada akhirnya lelah, letih, lesu, mulai. Kemudian saat pun terus berbisik kepada ibunya, ya ummah, wahai ibu, engkau tahu demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Silakan kalau engkau mau makan, gak jadi masalah. Yang pada akhirnya ibunya saat kembali dulu makan dan minum kembali, walaupun saat masih tetap dalam keadaan muslim. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di sini kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak para sahabat kepada orang tua yang muslim. Apalagi kita sebagai orang muslim, dilahirkan dalam keadaan muslim oleh orang tua yang keduanya muslim, tentu kita wajib memperlihatkan bagaimana kekuatan akidah kita, kebagusan ibadah kita, dengan munculnya buah yang begitu manis berupa akhlak mulia kepada mereka semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, orang yang paling berhak mencicipi buah nikmatnya akhlak kita adalah orang tua kita sendiri. Hari ini, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kemudian ditutup dengan Idul Fitrinya, momentum yang sangat luar biasa berharga untuk menjalin silaturahim, untuk menguatkan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada kesempatan mudik berjumpa dengan mereka, mudiklah. Kalaupun belum ada kesempatan, maka jangan sampai lupa kita acuh terhadap kabar-kabar mereka. Hari ini media sosial lebih mudah, kita bisa menelpon mereka, video call mereka. Jangan sampai mereka menderita kesakitan karena kangen terhadap kita sebagai anak-anaknya. Begitupun bagi kita yang sudah biasa orang tuanya, maka tidak ada kata berhenti untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara baktinya kita kepada orang tua yang sudah meninggal? Satu, senantiasa kita doakan mereka. Kita merupakan aset berharga bagi mereka. Yang ditunggu oleh orang tua kita adalah doa-doa kita. Jangan sampai lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua, mintakan ampunan
untuk orang tua kita, di mana dengan doa dan ampunan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagai wasilah Allah angkat derajat orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wujud bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita teruskan amal-amalan sholih, amal-amal kebaikan yang sudah dirintis oleh mereka. Jangan sampai amal-amalan kebaikan yang sudah mereka rintis, sudah mereka laksanakan, berhenti karena mereka meninggal. Kita yang teruskan, kita yang lanjutkan. Yang kemudian tugas kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana kita terus menjalin hubungan silaturahim dengan kaum kerabat, kakak, adik dari orang-orang tua kita, teman-teman baik dari orang-orang tua kita. Kita temui mereka, kita sapa mereka, kita tanya kabar mereka. Dalam rangka sebagai bukti kita bakti kepada orang tua kita. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, maka sekali lagi momentum Lebaran tahun ini mudah-mudahan menjadi momentum Lebaran yang lebih baik daripada Lebaran-Lebaran yang telah berlalu, dan juga kita berharap bisa bertemu dengan Lebaran di tahun yang akan datang. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, kualitas ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ajil mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.